Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, subuh kali ini kita kembali dipertemukan di masjid ini melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan dari kitab Thalathatul Usuli wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu sampailah kita pada pembahasan berkenaan dengan ada 3 perkara yang wajib untuk diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yaitu yang pertama, kewajiban untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah yang telah menciptakan kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta, dan dia juga yang mengatur semua kehidupan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban bagi kita adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang juga Allah ta'ala utus Rasul kepada kita dalam rangka untuk menjelaskan ibadah tersebut. Dan siapa yang mentaati Rasul tadi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah janjikan dengan surganya. Dan siapa yang mengingkari, tidak mau beriman dengan Rasul yang Allah Ta'ala utus, maka dia akan diancam dengan nerakanya. Kemudian perkara yang ketiga adalah konsekuensi dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi dari kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh kita kemudian mencintai orang-orang yang mereka itu adalah memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahwa tidak mungkin bisa bersatu antara iman yang benar kepada Allah dengan kecintaan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah sebutkan di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah ila akhiril ayah. Kalian tidak akan dapati adanya suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa tidak akan mungkin berkumpul antara iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah. Siapa yang kemudian menunjukkan kecintaannya, loyalitasnya kepada orang-orang kafir, ini menunjukkan buruknya keimanan yang ada di hatinya. Dan siapa yang kuat keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka semakin jauh pula dia dari rasa cinta kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah. Justru dia akan memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah, serta mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sikap kita kepada orang-orang yang mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam hati tentunya kita meyakini mereka adalah musuh Allah. Mereka berbuat kesyirikan, mereka kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidaklah kita kemudian mengikuti mereka, ya, mentaati mereka. Demikian juga jangan sampai seorang muslim kemudian ikut-ikutan
dengan apa yang menjadi ritual dari ibadah atau keyakinan mereka. Jadi tidak boleh sama sekali bagi kita kemudian mengikuti sedikit pun dari apa yang kemudian menjadi ritual ibadah dan keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi tidak boleh atas nama toleransi kemudian kita jadi mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang kafir, karena sejatinya mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi dari beriman yang benar adalah wajib kita berlepas diri dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir dan segala perbuatan mereka. Tapi selanjutnya kita kembali bacakan perkataan penulis rahimahullahu taala, i'lam arsyadaqallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. I'lam, ketahuilah, arsyadaqallahu li ta'atih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada Anda agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa dari penulis kepada kita semua, kepada orang-orang yang membaca kitabnya. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga bisa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan bagian dari perkara yang penting juga untuk kita pahami, annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwa yang dimaksud dengan al-hanifiyah, apa itu al-hanifiyah? Itulah ajarannya Nabi Ibrahim, millata Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Hanif, ya, maknanya adalah al-hanifiyah, maknanya adalah agama yang melenceng dari kesyirikan, ya. Melenceng dari kesyirikan berarti, ya, ini menunjukkan bahwa agama yang benar, yang lurus, yang menjadikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Penulis menyebutkan bahwa al-hanifiyyah millata Ibrahim. Al-hanifiyah, ajaran Nabi Ibrahim, yang itu juga menjadi ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada semua agama, semua akidah yang didakwakan oleh para nabi, semuanya adalah sama. Semuanya adalah sama dalam rangka mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Penulis menyebutkan annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, bahwa agama yang lurus itu adalah engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah atau beriman kepada Allah yang benar adalah dengan menjadikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian di dalam menjalankan ibadah tersebut adalah kita hadirkan keikhlasan, bahwa kita tidak menjadikan ibadah untuk tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada di antara kaum muslimin yang dia memang tidak menyembah makhluk, tidak menyembah pepohonan. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah, dilaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun sekedar melaksanakan saja itu masih belum cukup. Allah Subhanahu wa taala inginkan, tekankan, maksudkan kepada hamba-hambanya menjadikan ibadah itu mukhlishan lahuddin, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ada orang beribadah tujuannya dunia, ada orang beribadah untuk mendapatkan pujian agar diperhatikan oleh orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan ada di antara kaum muslimin yang mereka ini ternyata adalah penghuni neraka pertama kali. Ada 3 kelompok, di antaranya disebutkan adalah mereka yang sewaktu di dunia melakukan ibadah kepada Allah, bahkan ibadah yang sangat luar biasa. Ada yang diberikan ilmu, diberikan Al-Quran, dia mengajarkannya, tapi ternyata itu semua dilakukan agar dia dipandang sebagai qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Kemudian ada orang yang memiliki harta, dia berinfak, dia bersedekah,
namun ternyata itu semua dilakukannya agar dikenal dia itu sebagai orang yang dermawan. Dan ada orang yang berjihad sampai meninggal, mati syahid, tapi ternyata dia melaksanakannya agar dikenal sebagai orang yang pemberani. Jadi seorang muslim yang zahirnya melakukan ibadah kepada Allah itu masih belum cukup sampai batinnya, yakni hatinya menjadikan ibadah tersebut, hatinya ya, dia niatkan bahwa ibadah tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam rangka mencari pujian manusia atau menjadikan ibadah untuk kepentingan duniawinya. Allah taala ingatkan ya, sebagaimana yang disebutkan penulis di sini, bahwa agama yang lurus itu, agama yang diajarkan oleh para nabi adalah menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam melaksanakan ibadah tersebut adalah dilaksanakan dengan keikhlasan. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, dan untuk hal tersebutlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia, dan karena sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan juga perintahkan untuk satu hikmah atau satu tujuan yang sama, yakni adalah tadi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ya, adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, menjalankan syariatnya, mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mempraktekkan itu semua, beribadah dengan benar, dan menjadikan ibadah tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan ibadah tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya asal ibadah, bukan asal ibadah. Makanya tadi Allah taala sebutkan illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tafsiran para ulama di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna dari firman Allah agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkanku di dalam beribadah tersebut. Karena kalau hanya sekedar ibadah, ya banyak di antara kaum muslimin ada yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada makhluk. Ada seperti itu. Ya, dia melaksanakan rukun Islam yang 5 bahkan, tapi juga masih percaya kepada kesyirikan. Allah Ta'ala perintahkan manusia tidak seperti itu. Ibadah hanya kepada Allah saja. Dan ada orang yang tidak melakukan kesyirikan. Dia tidak percaya kepada kesyirikan, tapi di dalam ibadahnya, ya tadi seperti yang disebutkan, ya, melakukan amal soleh, tapi niatnya itu tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih berharap ya senang dengan pujian manusia, berharap agar dia dikenal sebagai orang yang soleh, dermawan, atau mungkin dia menjadikan ibadahnya adalah untuk kepentingan duniawinya, bukan berharap ridha Allah, tidak berharap surganya, ya, tidak melakukannya sebagai bentuk syukur dia diberikan kenikmatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hakikat yang benar dari penciptaan manusia, tujuannya tidak lain adalah agar kita beribadah dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini, ya, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah lama, tidaklah panjang seperti umat-umat terdahulu. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umur umatku itu antara 60 sampai 70 rata-rata, walaupun yang lebih itu juga mungkin ada. Ya, rata-rata seperti itu. Nah, kalau di umurnya 60 tahun, itu sepertiganya rata-rata kita tuh tidur. Sepertiganya kita rata-rata tidur. Orang tidur nggak ada catatan amal ibadah. Kemudian ada 15 tahun sebelumnya kita
sebelum balik tidak ada catatan amal juga. 60 dikurangi 15 ada 45 tahun. 45 tahun sepertiganya ya itu adalah kita tidur, tidak ada catatan ibadah. Artinya kesempatan itu enggak lama sebenarnya untuk beribadah. Itu pun apakah kita sudah maksimal atau tidak di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari macam-macam ibadah yang kita ketahui. Berapa banyak di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari, yang kemudian kita amalkan. Sehingga adalah bentuk kelalaian bila mana kehidupan dunia ini kemudian lebih banyak kita isi dengan hal-hal yang itu tidak bernilai ibadah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada kita, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang benar, dan ibadah itu ada banyak macamnya. Mulai dari ibadah yang mudah untuk kita lakukan sampai ibadah yang butuh dengan kesungguhan, dan semua insya Allah itu akan dimudahkan bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan terkadang untuk perkara-perkara duniawi juga, perkara-perkara yang hukumnya mubah dengan niat yang benar pun bisa menjadi ibadah. Ini diantara ya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan syariat Islam ini syariat yang mudah sebenarnya, namun akan menjadi sulit bagi orang-orang yang tidak belajar. Kalau orang tidak belajar masalah agama ini, dia enggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ibadah salat saja mungkin yang dia ketahui adalah gerakan dan bacaannya, tapi ketika dia mungkin salah atau dia lupa, bingung apakah salat saya sah atau tidak. Masih banyak sebenarnya tentang ilmu ibadah yang perlu untuk kita ketahui. Tapi yang paling penting dari masalah ibadah ini adalah bagaimana kita terus menjadikan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang namanya ikhlas adalah ya menjauhkan diri kita dari niat-niat ya selain Allah, apalagi menjadikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian penulis rahimallahu taala menyebutkan wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan di antara perkara yang paling agung ya, perintah yang paling agung, paling besar yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita semua adalah bertauhid. Ya, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ya, secara bahasa dari kata wahada yuwahidu, artinya adalah menjadikan satu. Yang tadinya banyak kemudian dijadikan satu aja. Maksudnya di sini apa yang banyak? Manusia prakteknya mereka menyembah banyak Tuhan. Ya, mereka anggap itu sebagai Tuhan. Ada yang nyembah batu, nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah lautan, banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan itu. Allah ingin jadikan apa? Perintahkan kita bertauhid. Kalau beribadah cuma kepada satu saja, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan seluruh nabi mereka diperintah untuk mendakwahkan ini, menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa huwa ifradullah bil ibadah, dan tauhid tersebut adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Dan kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah tidak hanya dalam ibadah, tapi yang lebih umum adalah kita mentauhidkan Allah pada segala perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita pelajari juga ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekhususan baginya yang itu tidaklah sama dengan makhluk. Dari mana kita tahu tentang kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala? Dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang Allah taala kabarkan tentang dirinya maka kita yakini. Dan di antara yang kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya, Allah yang menciptakan, Allah memiliki perbuatan yang perbuatannya tidak sama dengan perbuatan makhluk, dan kita meyakini tidak boleh Allah disamakan dengan makhluk dan tidak ada yang bisa menyamai Allah. Jadi kita meyakini di antara tentang kekhususan bagi Allah adalah apa-apa yang berkaitan dengan perbuatannya. Diistilahkan para ulama dengan rububiyah. Kita meyakini Allah memiliki perbuatan, menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, dan kita yakini
tidak ada yang menyamai perbuatan Allah tersebut. Kalau ada yang meyakini ada yang bisa menyamai perbuatan Allah, ngatur hujan, beri rezeki, maka di situ dia jatuh dalam kesyirikan. Kita yakini adalah ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama setara bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang Allah taala pun tidak menjadikan adanya sekutu baginya, tidak ada yang menyamainya sama sekali. Kemudian juga di antara kekhususan bagi Allah adalah syariatnya ini, di mana kita diperintahkan tunduk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya, meninggalkan larangannya, dan ini kita jadikan ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan nanti akan disebutkan oleh penulis, baik ibadah yang zahir, ibadah yang dilakukan dengan anggota badan kita, maupun ibadah yang ada di dalam hati kita, ya. Kemudian juga di antara kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkaitan dengan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meyakini Allah memiliki nama, juga memiliki sifat, yang itu nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Tentunya hakikatnya tidaklah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Allah tidak sama dengan sesuatu. Penulis mengingatkan bagi kita di sini bahwa ya, dalam mempelajari agama Islam ini, perkara yang paling penting untuk diketahui terkait dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk mentauhidkannya saja, ya, bahwa dalam beribadah jadikan ibadah tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini tidak hanya dalam masalah ibadah tadi, ya, tapi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan bagi Allah, bahwa tidak boleh kita meyakini ada pencipta selainnya yang mengatur alam semesta selain Allah, ya. Ini juga ya hakikat dari tauhid, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, dalam beribadah kepadanya, maupun juga dalam nama dan sifat baginya. Wa 'azamu ma naha anhu syirk, dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling ya untuk kita hindari adalah kesyirikan, dan itu adalah lawan dari tauhid tadi, ya. Karena telah dijelaskan ya di sebelumnya, kenapa kita perlu mentauhidkan Allah, kenapa kita perlu beribadah kepada Allah. Allah jadikan ibadah ini, ya, tauhid ini sebagai perintah yang paling agung, dan syirik adalah larangan yang paling berat, yang paling besar, yang harus dihindari. Karena memang Allah yang telah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita. Kita belum lahir aja rezeki sudah dapat. Di perut ibu kita dapatkan suplai makanan, kita bisa berkembang di situ. Kemudian belum lahir, jaminan rezeki sudah ada, ya, baju sudah disiapkan, tempat tidur sudah disiapkan. Kita belum lahir. Ketika lahir, nambah lagi orang ngasih hadiah, dan kita nggak bisa apa-apa, ya. La ta'lamuna syai'a. Lahir kita dapatkan indera penglihatan, pendengaran, namun kita belum bisa berbicara. Sampai kemudian diajari oleh orang tua kita mengenal nama-nama, ya. Kemudian kita bisa berjalan dibimbing, sampai kemudian kita bisa bergerak sendiri mencari kehidupan. Ini kenikmatan yang tidak mungkin bisa kemudian kita bayar, kecuali dengan cara apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariatnya, ya. Ya, dan begitu banyak nikmat Allah yang itu tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberi nikmat, dan itu tidak mungkin untuk kita hitung, maka sejatinya ya ketaatan kita, ketundukan kita adalah kita jadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sangat-sangat tidak berterima kasih, sangat-sangat dikatakan sebagai orang yang durhaka, kufur, ya, adalah mereka yang telah Allah Ta'ala jadikan kehidupannya di dunia ini, diberikan rezeki, namun ternyata tidak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianggap sebagai dosa yang paling berat, paling besar adalah dosa kesyirikan, ya. Karena apa? Karena dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dia. Kenapa kemudian dia menyembah makhluk, yang makhluk itu bahkan mungkin
lebih lemah dibandingkan dengan dia sendiri. Makhluk mungkin diciptakan oleh makhluk, dia sendiri yang menciptakan, kemudian dia sembah juga. Ya, jelas ini menunjukkan bahwa terkait dengan kesyirikan ini adalah larangan yang paling berat, larangan yang paling besar yang untuk kemudian untuk dipelajari setiap muslim agar dia tidak jatuh di dalamnya. Sehingga dua hal ini ya menjadi dua hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Adalah pertama, belajar bagaimana beribadah dengan benar, belajar apa itu hakikat syirik agar tidak dia terjerumus ke dalamnya. Kalau kita hanya fokus dalam masalah beribadah saja dan tidak mengenal hakikat kesyirikan, jangan-jangan nanti dalam beribadah ya tadi kita salah niat. Salah niat itu ada makna kesyirikannya. Ya, ada orang berbuat syirik dalam niatnya tadi. Makanya Allah Ta'ala jadikan kalimat utama dalam agama ini kalimat tahlil la ilaha illallah. Di situ terkandung dua hal tadi. La ilaha, ini tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak diibadahi, maknanya adalah kita menolak segala macam bentuk kesyirikan. Illallah, kecuali Allah, berarti kita menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari kalimat tauhid, adalah dua hal. Pahami tentang hakikat kesyirikan untuk kita hindari, untuk kita jauhkan diri kita, dan pahami hakikat ibadah yang benar agar kita bisa menghambakan diri dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adhamu ma nahaa anhu syirik, ya. Dan yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, dan arti dari kesyirikan adalah ya berdoa atau menyeru atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penulis hanya menyebutkan satu di antara contoh kesyirikan saja, adalah ada orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia memang salat juga, dia doa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada makhluk, ya. Dan bahkan ya memang tidak sampai pada berdoa kepada makhluk, tapi dia tawakalnya kepada makhluk. Jadi semakin berpaling dari tauhid, maka ini akan mengurangi nilai keimanan. Kalau memang dia sudah menjadikan ibadah itu kepada makhluk, maka hilanglah keimanan. Tapi untuk orang yang beriman, ya terkadang mungkin dia ya tadi dilalaikan dari beribadah yang benar, ya berkurang keimanannya ketika ibadah memang masih untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit menaruh ketergantungan kepada makhluk, ya kurang mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa segala perkara. Ini menunjukkan bahwa sejatinya keimanan dan tauhid seorang muslim itu juga bertingkat-tingkat, ya. Demikian juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh seorang manusia berkenaan dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, juga ada banyak macamnya. Ada yang sampai menjadikan pelakunya kufur, keluar dari agama, dan ada yang tidak sampai membatalkan keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadanya sedikit pun. Dan sangat banyak ya ayat di mana Allah Subhanahu wa taala selalu iringi perintah beribadah dengan perintah meninggalkan syirik. Karena enggak cukup. Ada orang mungkin saya enggak berbuat syirik, ya. Saya Islam, saya Muslim, saya tidak melakukan kekufuran, tapi tidak cukup hanya sekedar meninggalkan syirik. Harus juga dibuktikan dengan praktek ibadahnya. Demikian juga kalau dia hanya beribadah saja, ibadah, dan dia tidak mempelajari hakikat kesyirikan, barangkali tanpa dia sadari ibadahnya adalah untuk selain Allah. Jadi dua perkara yang ini harus dipahami sama-sama, ya. Ibadah yang benar, yakni bertauhid untuk kemudian kita amalkan, dan hakikat kesyirikan untuk kemudian kita tinggalkan. Di dalam Al-Qur'an, ya, ayat yang pertama kali menunjukkan tentang perintah itu adalah perintah untuk beribadah. Surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu'budu. Itulah seruan pertama kali. Dari awal kan surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah,
kalimat ayatnya tersebut itu tidak ada yang menunjukkan seruan atau perintah. Semuanya adalah pernyataan, ya. Kemudian ayat yang pertama kali yang menyebutkan tentang kalimat perintah itu pada ayat ke-21-nya. Dan ternyata yang pertama kali adalah perintah untuk beribadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Kemudian ayat selanjutnya 22, ternyata kita dapati larangan pertama kali dalam Al-Qur'an adalah larangan untuk berbuat kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan selain Allah itu adanya tandingan-tandingan, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan keagungan dari tauhid dan pentingnya bagi kita mempelajari hakikat kesyirikan agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Ini berkenaan dengan perkara dasar yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim adalah hakikat dari penciptaan kita di dunia ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali kepada masalah yang pertama kali disebutkan di awal kitab, bahwa perkara ini tidak akan bernilai sama sekali kalau kemudian kita tidak belajar, ya. Makanya pertama kali disebutkan oleh penulis adalah al-ilmu, pentingnya kita belajar. Jadi terus mempelajari bagaimana cara beribadah yang benar, dan ibadah itu banyak macamnya. Baik ibadah yang berkaitan dengan hati kita, jangan sampai kemudian kita alihkan kepada selain Allah. Kemudian juga ibadah ya badaniyah, ibadah pada anggota badan kita, ya rukun Islam, rukun iman. Ini diantara perkara dasar yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Dan banyak juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kemudian untuk kita amalkan. Kita kalau pelajari semua sunnah-sunnah Rasulullah, petunjuk beliau dalam beribadah, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, barangkali mungkin kita nggak sanggup melaksanakannya. Saking banyaknya amal soleh yang bisa untuk kita lakukan, sangat banyak sekali. Ya, ada ibadah yang mungkin butuh kesubuhan, butuh harta, sampai pada ibadah yang tidak butuh harta sama sekali, dengan mudah bisa kemudian kita lakukan. Namun kalau kita tidak belajar, semudah-mudahnya ibadah itu akan sulit. Semudah-mudahnya ibadah akan menjadi sulit bagi orang yang bodoh, orang yang tidak belajar tentang perkara agama ini, ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, ya. Selanjutnya penulis menyebutkan ya pembahasan yang inti dari kitab ini adalah pembahasan dari 3 hal utama yang untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Ini diantara ilmu wajib yang disebutkan di awal kitab, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam ini, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, dan bila ditanyakan kepadamu apakah 3 perkara dasar yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia, faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu, maka jawablah adalah yang pertama, seorang hamba wajib baginya mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mengenal agamanya, jadi mempelajari agama Islam ini, syariat-syariat yang Allah taala wahyukan untuk kemudian kita praktekkan. Demikian juga larangan-larangan yang untuk kita tinggalkan, dan juga yang ketiga adalah mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 hal utama yang bisa dikatakan kalau ingin memulai belajar agama dari mana, ya dari inilah. Ya, kita mengenal Allah, belajar tentang tauhid, tentang akidah, juga mengenal tentang agama Islam, dan nanti disebutkan karena agama Islam begitu luas, ya. Buku fikih membahas banyak hal tentang hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Ya, maka tentunya ada yang paling mendasar seperti rukun Islam yang kita pelajari terlebih dahulu. Demikian juga mengenal sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang menyampaikan wahyu Allah taala. Dan bagian dari mencintai Allah adalah mencintai Rasulnya.
Dan tanda mencintai Rasul adalah kita pelajari sunnah-sunnahnya untuk kita amalkan. Bukan hanya sekedar ucapan saja cinta Rasul, tapi kemudian prakteknya adalah dia jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa-apa yang tidak dipraktekkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah ya melakukan apa yang dipraktekkan juga dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pentingnya tiga hal ini, mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tiga hal ini karena ya, sebanyak apapun yang kita pelajari, setinggi apapun pendidikan kita, sampai enggak ada lagi sekolahnya mungkin di dunia ini, maka kelak kalau kita mati, yang ditanya cuma tiga ini. Enggak ditanya nanti pelajaran waktu sekolah dulu, waktu mungkin S1, S2, S3, penelitian dahulu tentang apa, enggak ditanya. Setinggi apapun status sosial Anda di masyarakat, setinggi apapun gelar akademik, gelar pendidikan yang ada, maka yang ditanya pelajaran anak-anak ini ya. Ini kan asalnya kitab usul salasah ini adalah untuk anak-anak. Pelajaran SD, pelajaran yang mendasar, semua akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Enggak ada pertanyaan yang lain. Yang pertanyaan ini sekilas memang nampak mudah. Semua dari kita pagi ini juga bisa menghafal jawabannya. Jangankan kita seorang muslim, antum mungkin punya kenalan orang kafir, suruh hafalkan, dia bisa hafal, dia bisa jawab. Mungkin terkadang dia lebih paham barangkali kalau mungkin menjelaskan ininya, sebagian dari istilahnya. Tapi bukan itu yang menjadikan seseorang nanti akan selamat di alam barzakh. Ketika ditanya oleh malaikat, bukan karena hafalannya, enggak. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keteguhan lisan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit, dengan perkataan yang tetap, yakni kalimat tauhid ini. Jadi seseorang nanti akan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat kalau dia beriman kepada Allah, yakni sewaktu di dunia tadi dia beribadah dengan benar. Jadi enggak usah takut kalaupun enggak belajar bahasa Arab, ya tetap bisa nanti jawab pertanyaan malaikat. Ini redaksi dengan bahasa Arab tentunya pasti ya, dan semua dari manusia pasti akan ditanya dengan pertanyaan yang sama dan enggak ada jawaban yang lain. Ya, jawabannya tadi Rabbi Allah. Ya, pilihannya hanya itu saja, tidak mungkin kita menjawab dengan pilihan yang lain, dan malaikat ya hanya akan melihat kalau jawabannya benar, maka kemudian diberikan kenikmatan, ditampakkan baginya kelak ya di tempat di surga baginya. Tapi sebaliknya kalau dia tidak bisa menjawab seperti orang-orang kafir, sami'tu syai'an, ya dahulu aku memang mendengar, tapi dia tidak mau belajar. Kemudian dia hanya mengatakan dia nggak bisa berucap, nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, walaupun sewaktu di dunia dahulu dia hafal, dia pelajari, tapi kalau hakikat kehidupannya itu tidak diisi dengan ibadah dan keimanan, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut, hanya bisa mengigau seperti itu, yang kemudian dia diazab oleh malaikat yang Allah Ta'ala utus di alam barzakh ya. Karena ya tentunya ini menjadi gerbang utama ya. Alam barzakh itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Sering kadang disilahkan ya kembali ke peristirahatan terakhir, berarti bukan sebenarnya. Ini kalimat yang tidak tepat. Bila ada orang meninggal dunia, alam kubur, alam barzakh itu baru gerbang utama menuju kehidupan akhirat ya. Dan di situ juga menjadi tolak ukur selamat atau tidak seorang muslim nanti di hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Kalau di alam barzakh dia termasuk orang yang dapatkan nikmat, ini pertanda bagus. Kelak juga dia akan dapatkan keselamatan. Tapi kalau di alam barzakh dia diazab, ya sebabnya apa? Ya, dia tidak bisa menjawab. Kenapa dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang begitu mudah ini? Ya karena di dunia dahulu dia tidak beribadah kepada Allah dengan benar, dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi
ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari 3 perkara ini. Ya, diawali dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Apa saja yang berkaitan dengan Allah? Ini semua telah dikonsepkan oleh para ulama yang kita kenal dengan ilmu akidah, ya. Ilmu akidah. Kemudian mengenal agama Islam, dan agama Islam begitu banyak. Kalau sekarang ini konsep ilmunya sudah bermacam-macam. Ada ilmu fikih, ya, kemudian ada fikih pun juga banyak macamnya, dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih mawaris, kemudian fikih jinayat dan banyak hal, ya. Kemudian juga ya bagian dari agama Islam, konsep ilmu dalam agama Islam banyak hal tentang perintah, intinya tentang perintah dan larangan, tentang perintah dan larangan. Dan juga mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, tapi itu bukan hanya sebatas mempelajari biografi beliau. Beliau lahir kapan, di mana, ya, sampai beliau meninggal dunia. Bukan hanya itu saja, tapi juga mempelajari seperti apa aktivitas harian beliau, bagaimana beliau melaksanakan ibadah tersebut, bagaimana beliau contohkan, bagaimana beliau bermuamalah dengan keluarganya, dengan masyarakat, dengan orang tua, anak kecil, yang muda, bahkan bagaimana beliau interaksi dengan orang-orang kafir juga. Itu juga kita pelajari, dan alhamdulillah agama ini terjaga. Allah Subhanahu wa taala jaga syariat Islam ini, semuanya ada, ya. Ini keistimewaan dari agama Islam itu, kita itu agama yang ada petunjuknya. Kalau ingin belajar, ada sumber yang kita bisa gali. Ya, memang kita nggak bisa pelajari langsung, tapi kita bisa bertanya, ada ulama. Dan ulama telah Allah pilihkan, al ulama warasatul anbiya. Tidak ada lagi nabi memang setelah meninggalnya Rasulullah SAW, tapi Allah jadikan adanya penerus dakwah para nabi, sehingga agama ini tetap terjaga. Yang meneruskan ada, yang mendakwahkan, dan sumber ilmunya itu ada. Al-Quran tidak ada perubahan sama sekali. Hadis Rasulullah SAW pun terjaga. Sekalipun ada orang yang mungkin memalsukan, tetap akan diketahui, dan ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak kita dapati pada agama yang lain. Agama yang lain, ada agama yang mereka diturunkan kitab. Yahudi, Nasrani tadinya ada kitab, tapi mereka rubah isinya. Enggak ada lagi, ya. Taurat yang asli itu enggak ada, Injil yang asli pun enggak ada. Anggaplah ada Injil, kalaupun ada yang asli, bagi kita tetap tidak wajib untuk kita pelajari. Kewajiban kita adalah belajar tentang Al-Quran. Karena itulah kitab yang Allah Ta'ala jadikan muhaiminan alaih. Al-Quran sudah mencukupi kitab-kitab sebelumnya, ya. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Ini pentingnya bagi kita untuk mempelajari, ya, 3 hal: mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam ini, ya, bukan hanya sekedar kenal, tapi mempelajari, namun juga untuk kemudian kita amalkan. Karena ilmu ini bukan hanya sekedar wawasan, enggak. Ilmu itu untuk kita amalkan. Itulah hakikat dari belajar, itu adalah kemudian untuk kita amalkan. Baik. Penulis menyebutkan fa idza qila laka, dan bila ditanya kepada Anda, marrabbuka, siapa Rabbmu, faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami. Maka jawablah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Dialah yang Rabbani, yang telah menciptakanku dan menjagaku, wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, dan dia yang telah menciptakan seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya, dan juga Allah yang mengaturnya. Allah bukan hanya menciptakan saja, tapi juga Allah yang mengatur, merawat, membimbing, memperhatikan segala hal. Makanya Allah disifati dengan Al-Hayyul Qayyum, Maha Hidup. Al-Qayyum itu artinya apa? Allah itu selalu mengurusi makhluknya. Allah Ta'ala selalu menjaga, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan makhluk, Allah berikan dengan keadilan, dengan ilmunya. Allah tahu kenapa ada yang dilebihkan masalah ini, ada yang dikurangi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal, ya. Baik, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb kita, dialah yang menciptakanku, dan dia juga yang mengatur alam semesta ini, dia yang menciptakannya. Wa huwa ma'budi, dan dialah Allah sembahanku, laisa li ma'budun siwa. Inilah hakikat yang harus, hakikat akidah yang benar kita kepada Allah. Kita meyakini Allah menciptakan kita, Allah juga yang membimbing, Allah yang menjaga kita, juga, ya,
konsekuensi dari ini semua, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Allah berarti dialah yang aku beribadah kepadanya dan aku tidak memiliki sesembahan atau peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat yang sering kita baca ya. Di antara makna yang ini untuk kita ketahui bersama, arti dari alhamdulillahi rabbil alamin itulah ikrar dari kita, ikrar keimanan yang selalu kita ulang-ulangi. Allah menciptakan kita, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang paling penting dari alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah itu apa? Allah, ya, nama Allah itu secara makna adalah Dzul Uluhiyah. Arti dari Allah itu adalah zat yang berhak diibadahi. Dzul Uluhiyah, yang berhak untuk diilahi. Karena kata Allah itu berasal dari al-ilah, kemudian ditambahkan lam lagi, kemudian menjadi Allah. Dan nama ini tidak boleh kemudian dinamakan selainnya, ya. Makhluk enggak boleh kita namakan anak Allah namanya, ada makhluk namanya Allah, enggak boleh. Nama khusus hanya bagi Rabb kita. Dan arti dari Allah itu adalah Dzul Uluhiyah, yang berhak satu-satunya, yang berhak untuk diibadahi. Rabbil Alamin, kita juga mensifati Allah. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Rabb itu artinya, ya, tidak keluar dari tiga. Rabb itu artinya pertama al-khalq, dia menciptakan. Kemudian dia juga, ya, at-tadbir, dia juga yang mengatur. Kemudian al-mulk, yang menguasai. Sekaligus tiga hal ini. Allah yang menciptakan, dia yang punya, juga dia yang ngatur. Itu arti dari Rabbul Alamin. Nah, kalau dikatakan Rabb semesta alam, dia menciptakan alam semesta, yang punya juga adalah Allah, dan Allah yang berhak mengaturnya. Ya, Allah yang berhak mengaturnya. Makhluk mungkin dia menciptakan suatu penemuan, dia bisa ciptakan mobil, tapi kemudian jadi milik orang lain, miliknya orang lain. Ada orang memiliki mobil, tapi dia nggak bisa pakai, orang juga yang ngaturnya. Ya, ini makhluk menunjukkan ada kelemahan baginya. Tapi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan alam semesta ini, yang wajib untuk kita imani, dia yang menciptakan, bukan cuma kita, tapi al-alamin. Al-alam ini seluruh, ya, seluruh alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan. Kemudian dia juga yang memiliki dan dia yang mengaturnya. Dan tentunya kita meyakini Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa dengan sifat-sifatnya yang lain, sehingga kita nggak perlu juga untuk kemudian kenapa Allah ciptakan ini, kenapa ciptakan itu. Ya, hak Allah Ta'ala. Dia Maha kuasa, ingin menciptakan apa. Kemudian Allah kenapa panggil dia lebih dahulu? Kenapa nggak saya saja? Kenapa nggak fulan yang dimatikan dulu? Dia durhaka. Kenapa orang soleh diwafatkan terlebih dahulu? Semua milik Allah, terserah Allah. Allah ingin panggil siapa yang dulu. Ya. Dan demikian juga kita, yang kita miliki di dunia ini hanya titipan saja. Karena sejatinya apa yang ada di dunia ini semua adalah milik Allah. Makanya saat terjadi musibah, kita diingatkan untuk makna alhamdulillahirabbil alamin dengan ucapan apa? Inna lillah. Sesungguhnya kita inna lillah, milik Allah. Ya, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Sehingga enggak perlu bersedih terkait dengan apa yang kemudian luput dari kita, yang tadi kita miliki kemudian hilang. Ya, hak Allah Ta'ala. Karena jangankan harta tersebut, jangankan jabatan, badan kita, nyawa kita ini juga milik Allah. Kalau Allah ingin cabut, ya selesai. Ya. Nah, kita meyakini itu semua bahwa ya, kita adalah penciptaannya, dan juga kita adalah milik Allah, dan juga yakini Allah itu Maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Makanya juga kelanjutan ayatnya Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak halangi di antara makhluknya, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, mau dia kafir pun tetap dapatkan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah apa? Nikmat kehidupan di dunia itu. Tapi memang akan berbeda dengan orang-orang yang beriman, ya. Wa kana bil mu'minina rahima, khusus bagi orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan kasih sayang
dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang khusus yang itu tidak didapatkan oleh orang-orang kafir, ya. Ini akidah dasar kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang barangkali bisa untuk kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kesimpulannya adalah ya, kewajiban bagi kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang satu-satunya berhak untuk kita ibadahi, dan di dalam melaksanakan ibadah tersebut wajib untuk kita ikhlaskan. Tidak kita tujukan kepada selain Allah, tidak untuk kepentingan duniawi kita, juga untuk tidak mencari pujian, popularitas, tapi murni berharap ridha Allah. Ya, dan itulah bentuk syukur yang Allah Ta'ala berikan nikmat yang banyak kepada kita. Kita wajib bersyukur dengan cara apa? Beribadah dengan benar. Namun hal ini butuh pada pembuktian kita. Yani apa? Pembuktian dengan mempelajari agamanya agar kita bisa beribadah dengan benar, agar kita tidak jatuh dalam kesyirikan tadi, ya. Dan tentunya kita perlu banyak berdoa kepada Allah karena kita manusia yang lemah, kita lalai, dan ujian itu begitu banyak. Iblis pun tidak suka kalau ada orang menjadi baik, iblis enggak suka. Belajar agama dia akan halangi. Bagaimana orang tersebut tidak jadi belajar, atau kalau sudah belajar iblis halangi, goda agar dia tidak jadi mengamalkannya, atau dia halangi dari mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Sehingga tentunya perlu banyak bagi kita untuk bermunajat, berdoa kepada Allah agar selalu mendapatkan taufik dan bimbingannya, sehingga kita bisa benar-benar menghambakan diri, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala macam bentuk larangan dari Allah, khususnya larangan kesyirikan. Kaum muslimin rahmatullah, barangkali ini bisa kita bahas, ya, insyaallah di kesempatan akan datang kembali akan kita jelaskan apa-apa saja yang wajib untuk kita ketahui, kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Waalaikumsalam. Orang yang tidak belajar jadi sulit beribadah. Ya, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ajazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak bisa berdoa. Orang yang tidak bisa berdoa. Orang yang paling lemah, nggak bisa berdoa. Doa itu nggak butuh modal, nggak ada maharnya. Doa itu cuma butuh dua: hati kita sadar, lisan kita bergerak, walaupun mungkin nggak didengar orang lain. Cuma butuh itu saja. Tinggal minta kepada Allah. Apa sulitnya? Dengan makhluk aja. Ya mungkin ada sebagian makhluk kita kalau ke bupati nggak bisa datang langsung gitu kan. Itu makhluk. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Ya, dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Di waktu manapun kita bisa berdoa. Dalam kondisi apapun kita bisa berdoa. Ya. Tapi kalau orang nggak belajar tentang karakter ataupun ciri khas dari berdoa ini, kadang orang menganggap bahwa ya, doa itu bisa dipraktikkan kalau harus ada yang mimpin. Ya, kalau nggak ada yang mimpin, nggak jadi doa kita. Ya, padahal ya apa sulitnya masing-masing dari kita? Contoh misalkan, orang habis meninggal dunia, dikuburkan, apa sunnahnya kalau habis dikuburkan? Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang hadir, istaghfiru li akhikum.
Mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini, fa innahul ana yus'al. Karena sekarang dia sedang ditanya. Nabi enggak mimpin doa, beliau merintahkan kepada para sahabat untuk apa? Yang hadir di situ untuk mendoakannya. Orang kalau enggak belajar tentang doa, bagaimana? Ya, enggak ada yang mimpin pulang. Ya, dia enggak bisa berdoa. Padahal doa itu dengan bahasa apapun bisa, dengan kondisi apapun, dimanapun, di waktu kapanpun tuh bisa. Ya udah tinggal kita angkat tangan, ya Allah ampunilah temanku, kasihanilah dia, ya berilah rahmat kepadanya. Sulit nggak kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu? Ya. Namun kalau orang tidak mempelajari, ya tidak belajar, orang kan hanya melihat kondisi yang ada saja di masyarakat. Ya kebiasaannya doa dipimpin. Kalau nggak ada yang mimpin, berarti kita nggak doa. Ya, doa itu berbahasa Arab. Kalau nggak hafal nggak bisa kita doa. Gara-gara nggak belajar. Ya, padahal kalau dipelajari doa dengan bahasa apapun Allah tuh paham. Walaupun tidak didengar oleh manusia, ya, kita pun mungkin tidak mendengar suara kita sendiri, tapi Allah mendengar apa yang terucap, yang tergerak di lisan kita dan apa yang ada di hati kita. Ini contoh saja, ya, contoh yang paling mudah, karena doa itu kan yang paling ibadah yang paling mudah sebenarnya. Tinggal nyebut gitu kan. Sebut aja minta apa. Apa sulitnya? Kita kan diberikan Allah semua punya lidah gitu kan. Walaupun mungkin ada yang bisu enggak bersuara, tapi dia bisa bergerak. Dia bisa paham dengan hatinya. Tapi kalau itu saja dia enggak bisa menjadikan hatinya untuk minta kepada Allah, menggerakkan lisannya minta kepada Allah, apa yang lebih lemah daripada menggerakkan lidah? Lidah ini enggak kita gerakkan, dia gerak sendiri sebenarnya. Ada yang bisa menjadikan lidahnya diam? Enggak. Lidah tetap bergerak. Apalagi kita gerakkan, sangat mudah sekali. Tapi kenapa orang berat enggak mau doa kepada Allah? Dia punya masalah, dia minta kepada makhluk. Dia lebih banyak curhat kepada manusia. Itu kalau dia tidak belajar, dia jadi lebih banyak mengeluh kepada makhluk, bukan minta kepada Allah. Padahal dalam Al-Quran, Allah menjanjikan, ud'uni astajib lakum, doa kepadaku akan kukabulkan. Ya. Dan banyak ibadah yang lain, ya, sholat jenazah. Sholat jenazah, banyak orang kadang nggak sholat apa, nggak tahu apa, nggak tahu niatnya. Ya, nggak tahu niatnya. Caranya ya, cara juga mungkin nggak tahu barangkali. Ya, ini kalau dia tidak belajar tentang hakikat niat yang benar, ya seakan-akan apa? Ya tadi, niat harus dengan bahasa Arab, dihafalkan dulu. Alangkah sulitnya kita beribadah kalau semua harus dilafazkan semua. Ada banyak ibadah di kehidupan kita, kalau semua harus dengan nawaitu semua, ya tidak semua kaum muslimin mereka paham tentang bahasa Arab. Nah, intinya apa? Dengan ilmu akan mudah nanti. Ya, ibadah mudah, nggak dipersulit. Tapi kalau dia tidak mau belajar, akhirnya ibadah-ibadah yang mudah pun akan terasa sangat sulit. Kemana-mana nyari apa? Nyari tukang doa. Anak saya sakit, minta didoakan. Padahal doa ibu lebih mustajab dibanding doa orang lain. Ya, minta jampi kepada orang lain. Padahal doa orang tua itu lebih mustajab mestinya. Dia minta jampi kepada orang lain. Yang dibaca oleh tukang jampi apa? Al-Fatihah. Dia juga apa mestinya? Ya, Al-Fatihah juga. Para sahabat ngeruqyah juga baca Al-Fatihah. Enggak lebih. Al-Quran itulah. Tapi ya tadi kalau enggak pelajari dengan benar, hal-hal yang mudah akan jadi sulit ya. Hukum safar pada hari Jumat, ya boleh, enggak masalah. Mau safar pada hari manapun, tidak ada larangan terkait dengan safar ya. Namun bagaimana dengan sholat Jumatnya? Ya, hukum asalnya dalam pembahasan fikih, Jumat itu wajib bagi muqimin, orang yang tinggal di menetap satu tempat. Adapun bagi musafir, maka tidak wajib. Ya, bukan tidak boleh, tidak wajib. Tapi kalau mau ya silahkan. Kalau dia enggak mau Jumatan enggak masalah. Tapi tetap wajib zuhur. Tetap wajib sholat zuhur. Jadi ya tinggal kita kalau ingin memilih, artinya safar itu tidak mendesak di hari Jumat, ya bisa di hari lain. Ya barangkali kita
pilih hari selain Jumat. Kenapa? Biar kita dapat keutamaan Jumatnya. Apalagi kaum muslimin belajar agamanya cuma Jumatan, dengar khatib aja. Mana ada pengajian-pengajian di masjid kadang. Ada orang tua sekolah lagi soal agamanya enggak. Ya. Kesempatan kaum muslimin belajar agama itu di khutbah Jumat sebenarnya. Itu yang kita dapati saat ini, dan ceramah-ceramah yang kondisi tertentu yang itu pun ya kalau memang disampaikan dengan baik ya. Jadi berupaya bagi kita ya terkait dengan ini waktu, maka tidak masalah ya kalaupun memilih hari yang lain ataupun hari Jumat. Hanya memang terkait dengan hukum sholatnya ya, tidak wajib bagi para musafir untuk sholat Jumat, dan kalau dia memilih untuk sholat Jumat maka tidak masalah ya kalau ikut misalkan. Apalagi safar saat ini kan kadang dimudahkan, bisa dia berhenti ikut Jumatan, barangkali itu lebih utama baginya, bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khatib ya. Tapi kalau dia enggak Jumatan tetap wajib sholat zuhurnya ya. Praktek ulang tahun, merayakan tahun baru, apakah ini hari ibu termasuk tasyabbuh dengan orang kafir? Ya, ini termasuk ya peringatan ataupun acara-acara yang sama sekali ya bukan bagian dari agama Islam. Yang kita dapati juga bahwa awal yang melakukannya adalah orang-orang kafir, yang tentunya kita wajib untuk menghindari, tidak menyerupai mereka pada perkara-perkara yang itu menjadi kekhususan bagi mereka. Dan berbanggalah dengan agama kita. Banyak kok ibadah perayaan yang perlu untuk kita rayakan, yang perlu untuk kita banggakan dari agama Islam ini begitu banyak. Ya, tidak perlu kita kemudian mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dari orang-orang kafir. Zikir apa saja yang dibaca setelah sholat sunnah? Sholat sunnah yang punya zikir khusus itu sholat witir. Sholat sunnah yang punya zikir khusus, sholat witir, dan ada sholat duha. Adapun sholat sunnah yang lain maka enggak ada zikir khusus. Ya, tidak ada zikir khusus. Sholat witir, Subhanallahil Qudus itu kita baca 3 kali, dan sholat duha ada riwayat menyebutkan Rabbil firwarham, Allahumma firli, Rabbil firwarham anta azul akram, enggak salah. Ini ya, ada sholat duha, ini ya ada doa itu kalau salah di sholat duha. Cuma 2 yang setahu kami terkait dengan sholat sunnah. Adapun untuk sholat yang lain maka sholat sunnah yang lain tidak memiliki zikir khusus ya. Pergi ke tempat ibadah orang kafir yang enggak boleh. Ini konsekuensi dari kita beriman kepada Allah. Kita wajib berlepas diri. Berlepas diri itu menjauh juga ya. Menjauh dari aktivitas mereka, ibadah mereka, termasuk tempat-tempat ibadah mereka. Makanya kalaupun itu sudah jadi tempat wisata enggak boleh ya. Walaupun itu tempat sekarang punya punya tujuan sebagai tujuan wisata, tetap untuk kemudian kita tidak pergi ke situ karena memang itu tempat yang dikhususkan mereka melakukan kesyirikan. Dan bagian dari keimanan yang benar, wajib kita berlepas diri, menjauhkan diri dari segala macam perbuatan-perbuatan kesyirikan tadi. Apakah sujud sahwi juga dilakukan dalam sholat sunnah? Iya, sama ya. Sujud sahwi juga dilakukan di semua sholat wajib maupun sholat sunnah ya. Ya, prakteknya sama seperti pada sholat wajib. Sujudnya 2 kali ya. Sujudnya 2 kali. Ada riwayat boleh sebelum salam, boleh setelah salam ya. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Sebelum salam itu setelah kita baca tasyahud. Setelah kita baca tasyahud kemudian sujud 2 kali. Yang dipraktekkan itu sujudnya. Walaupun enggak baca apapun enggak masalah. Tapi dalam sholat boleh kita baca tasbih sebagaimana tasbih ketika sujud. Adapun di luar sholat ya selesai dari salam, assalamualaikum 2 kali, kemudian kita sujud ya. Allahu Akbar, sujud saja. Ingin baca tasbih boleh. Yang diperintahkan itu sujudnya. Adapun membaca itu hanya tambahan saja ya, karena tidak ada riwayat yang sahih tentang bacaan sujud sahwi ya. Bersentuhan kulit dengan pasangan kita, perbedaan pendapat para ulama masalah itu terkait dengan apakah membatalkan wudu atau tidak ya. Namun pendapat yang kami pahami, yang kami yakini lebih kuat adalah tidak batal wudu kalau bersentuhan kulit dengan lawan jenis, baik istri maupun bukan istri. Cuma
ya kalau bukan istri kita, bukan mahram kita, itu tetap nggak boleh ya. Ada larangan tersendiri, tapi kaitannya dengan berwudu maka tidak batal wudu. Ya, itu pendapat yang kuat karena Nabi SAW beliau sebagaimana diriwayatkan dari istri beliau bahwa beliau pernah wudu kemudian ya, sebelum sholat beliau menciumi istrinya kemudian pergi sholat dan tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan bahwa ya bersentuhan kulit dengan pasangan yang mahram itu tidak membatalkan wudu, termasuk juga dengan dengan wanita lain, cuma memang bukan berarti itu boleh, tetap dilarang ya. Bersalaman dengan yang bukan mahram itu hukumnya haram, tapi kaitannya dengan wudu tidaklah membatalkan. Ini terakhir ya, terkait dengan seorang istri yang melakukan dosa zina dengan laki-laki lain. Ada yang mengatakan diceraikan, dan yang kedua ada yang mengatakan istrinya bertaubat ya. Bagaimana sikap terkait dengan dua pendapat tersebut? Ya, tentunya zina termasuk dosa besar ya, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya ke dalam agama Islam, keluar dari agama Islam, tidak sampai pada murtad, kecuali dia meyakini kehalalannya ya. Termasuk dosa besar ya, artinya dia masih sebagai seorang mukminah namun imannya yang rusak karena dosa zina tersebut. Terkait dengan fikih rumah tangganya, apakah perlu diceraikan atau tidak? Ya Allah alam ya, kalaupun misalnya seperti di soal didapati ada dua jawaban, yang satu untuk diceraikan satu tidak, itu barangkali melihat pada kemaslahatan dan memang kondisi sebab zinanya seperti apa ya. Karena mungkin zina dia mungkin hamil dari laki-laki yang lain, itu mungkin lihat dari konsekuensi itu. Jadi perbedaan jawaban, yang satu mungkin menyarankan untuk diceraikan, atau taubat sudah pasti wajib, wanita tersebut wajib untuk bertaubat, tapi apakah kemudian untuk diceraikan atau tidak ya, kalau secara fikihnya ini kan jelas termasuk nusyuz ya, kemaksiatan pembangkangan seorang istri. Nusyuz itu diantara alasan bolehnya mencerai istri. Wanita termasuk pasangan juga yang dia tidak menjalankan kewajibannya, maka boleh untuk dia mungkin diceraikan ya. Tapi memang itu secara fikihnya ya. Namun kembali kepada orang kan beda-beda. Mungkin dia bersabar dulu lah, saya nasihati dulu, sabar sampai kemudian dia bertobat. Atau mungkin ada orang yang dia nggak mampu untuk menahan sabarannya ya, melihat mungkin pasangannya tidak mau taat kepadanya sampai melakukan dosa seperti ini dan dosa yang lain, maka tidak berdosa bagi orang tersebut kalau dia menceraikan istrinya ya. Jadi di sisi itu barangkali yang bisa kami jelaskan bahwa anjuran menceraikan itu ya, artinya secara sebab itu perkara yang boleh baginya menceraikan istri. Namun kalau untuk taubat ya jelas semua dosa wajib untuk bertaubat. Cerai atau tidak ya kembali kepada suami di sini, apakah dia mungkin berharap istrinya untuk kembali benar-benar bertobat atau tidak. Namun secara hukum boleh ya bagi suami menceraikan istri yang karena telah melakukan dosa besar seperti itu, kalau apalagi dia tidak mau bertaubat ya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.